Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pemirsa studio podcast Kemenak Magetan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi untuk menemani kita berbincang ngobrol selama kurang lebih 15-20 menit. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ihsanuddin SPDI. Beliau adalah penyuluh agama Kemenak Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah ya? Sehat-sehat. Kelihatannya semakin kurus ini, sepertinya puasanya betul-betul puasa sukses ya. Sudah sempat turun berapa kilo, Pak Ihsan? Kalau saya ini bawaannya sudah kurus ya? Kurus. Dimakani banyak juga tetap kurus gitu. Kalau saya biasanya turun 2 kilo, Pak Ihsan. Tapi setelah sawal nanti naik 3 kilo. Itu balas dendam. Oh iya, kira-kira seperti itu. Gimana Pak Ihsan, puasa tahun ini penuh romantika karena di masa masih corona meskipun sudah melandai, Pak Ihsan. Gimana puasa di tahun ini, Pak Ihsan? Alhamdulillah puasa tahun ini lebih dinamis ya. Artinya berbagai kegiatan yang dulu agak dibatasi. Sekarang ini meskipun tidak dilepas itu sudah mulai longgar, sehingga masyarakat pun dalam beribadah itu bisa melakukannya dengan lebih leluasa lagi. Hanya saja beberapa masyarakat masih menganggap abai. Nah, kadang-kadang itu lepas kendali. Betul. Nah, harapan kita semoga saja tidak terjadi ledakan kasus gitu loh ya. Karena agak repot nanti kalau misalnya ada ledakan kasus yang disebabkan karena Ramadan atau Idul Fitri, itu kan kurang halal enak. Bihalal itu ya. Iya kan gitu. Makanya kemarin ada edaran dari menteri tidak boleh halal bihalal, tidak boleh open house gitu ya. Iya, itu dalam rangka untuk mengantisipasi agar supaya kegiatan keagamaan itu bisa menimbulkan satu madorot. Iya, betul. Apalah artinya kita ibadah optimal, betul. Tapi ternyata juga membawa madorot. Silaturahmi gitu. Membawa penyakit ya. Nah, itu kan gitu. Sebenarnya itu hanya untuk mengantisipasi saja. Ya kita doakanlah semoga nanti tidak ada apa-apa gitu. Barangkali tahun ini juga agak kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Oh ya, enggak bisa diprediksi. Tahun ini jadwal ngimami berapa masjid Pak Ihsan? Ini kalau enggak dibatasi hampir tiap hari itu keluar rumah terus. Oh iya. Dan ternyata bagi menjadi imam di berbagai masjid itu ternyata tidak nyaman juga. Tidak nyamannya kita berbuka belum selesai, kita harus lari. Karena jadi ada rumahnya agak jauh dengan masjid. Ya, jauh dengan lokasi gitu. Betul. Tapi itu perjuangan. Perjuangan kalau misalnya hanya golek penake ya nggak akan berangkat kan gitu. Ya. Suka dukanya penyuluh agama, Pak Ihsan ya. Ya itulah dunianya itu yang harus dilakukan. Sukanya itu? Kalau Ramadan jadi bagi penyuluh itu. Sebenarnya yang paling suka atau paling menyenangkan itu ketika kita bertemu dengan jamaah. Nggak ngapa-ngapain lah, bukan ceramah ya, kita nggak ceramah. Tapi kita ketemu jamaah itu rasanya kok seperti ada silaturahim, kayak keluarga sendiri. Ya, ada ketemu dengan keluarga. Itu yang sangat memberikan spirit ya. Sangat memberikan spirit sehingga meskipun jaraknya jauh, harus malam, harus hujan, itu tetap semangat. Tetap berangkat. Bukan karena ditugasi kantor gitu ya. Oh enggak. Saya memang sejak sebelum di Kemenak itu memang aktivitas saya seperti itu. Nah, itu memang betul-betul asli dari penyuluh kan. Ya, hidupnya menjadi penyuluh lah. Betul. Gitu. Saya dengar sudah punya menerbitkan buku ini Pak Ihsanuddin ini. Bisa diceritakan tentang perjalanan penyuluh ini, Pak? Kalau untuk buku ini sebenarnya saya dalam taraf belajar, meskipun taraf belajar itu maksudnya saya bersama dengan beberapa teman gitu ya. Jadi satu buku itu isinya ya ada 20 penulis begitu. Itu hanya sebagai sarana belajar. Itu yang sering disebut dengan antologi ya. Jadi satu buku yang nulis banyak. Suka duka jadi penyuluh gitu ya. Sementara ini enggak, saya hanya belajar bagaimana menulis. Nah, setelah ini sekitar ada hampir 40 buku ya antologi, ini saya stop. Saya nanti baru akan menulis
setelah saya ngerti ini tekniknya menulis apa ini itu, nanti saya ingin menulis buku yang terkait dengan kepenyuluhan. Oh, bagus. Luar biasa. Hanya satu ini, buku yang sudah saya terbitkan terkait dengan pengalaman sebagai penyuluh. Liku Tapak Kang Ustadz itu. Nah, itu baru saya baru belum dapat kali. bukunya loh. Kebetulan stoknya itu hanya terbatas ya. Jadi gitu terbatas. Terus ini mau cetak lagi harus dalam jumlah yang banyak, jadi kurang. Ya semoga nanti setelah ini saya bisa menerbitkan buku solo lagi lah gitu. Ya. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, Pak Ihsan ini termasuk penyuluh teladan ya, kalau bisa dibilang, meskipun tanpa harus ikut lomba atau apa. Karena saya lihat sendiri memang binaannya di mana-mana. Ya. Tidak hanya di wilayah Panean ya Pak ya. Tapi ya, di mana-mana. Ya, menyeluruh. Pak Ihsan, ini masalah kemarin tadi sudah kita bahas tentang masalah Ramadan ya. Artinya ketika kita dalam satu bulan penuh digembleng dengan madrasah Ramadan itu, kita kan harus ada peningkatan lah. Kalau katanya di Quran kan kita sering baca tujuan puasa itu bertakwa. Tapi kadang-kadang kita kan lupa, hanya semacam rutinitas, hanya musiman. Jadi ketika bulan Ramadan sergep rajin, tetapi setelah Syawal yang harusnya meningkat malah menurun gitu lagi. Nah, ini bagaimana menyikapi fenomena masyarakat yang kadang-kadang belum bisa menghayati makna Ramadan, sehingga belum bisa secara optimal membentuk mereka sebagai pribadi yang bertakwa. Gimana Pak Ihsan? Ya, ini begini, Ramadan itu sendiri memang di sana banyak sekali fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah, sehingga itu memotivasi orang untuk meningkatkan volume ibadah di bulan Ramadan. Ya, jadi pahalanya dilipatkan. Kemudian di sana juga ada maghfirah. Ya, jadi ada banyak sekali yang diberikan oleh Allah di situ. Ya, tapi kita perlu mencermati bahwa itu hanya ini sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan. Tujuan utamanya sebenarnya justru pasca Ramadan, bukan di Ramadannya. Kalau boleh kita ibaratkan misalnya seperti tentara. Tentara itu kalau waktu pendidikan itu boleh, dia pinter boleh, nembak pinter boleh, tapi bagaimana ketika perang? Nah, di sini perbandingannya. Prakteknya ya. Iya. Ketika latihan mungkin dia pinter menyelesaikan ini, tapi begitu perang tembak disik kan itu. Artinya kan tarbiyahnya nggak jalan kan, diklatnya nggak jalan. Nah, di Ramadan ini dengan berbagai fasilitas ya, fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah itu memotivasi untuk meningkatkan volume aktivitas ibadah, tilawahnya meningkat, ada target, kemudian ya mulainya juga, terus sedekahnya juga juga tinggi kan gitu. Nah, itu seharusnya bisa membentuk pribadi orang-orang yang berpuasa itu menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Dan yang terpenting itu adalah bagaimana Ramadan itu bisa memperbaiki sifat manusia. Sehingga karena begini, ada 5 potensi yang bisa dimiliki oleh 5 potensi sifat yang bisa ada di dalam diri manusia. Apa itu? Ini menarik sekali ini. Ya. Ini yang pertama ini adalah sifat robbaniyah. Sifat robbaniyah ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu bisa saja nanti diilhami oleh manusia, sehingga manusia itu memiliki sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Tuhan gitu ya. Tidak sepenuhnya meniru, tapi hampir lah. Iya. Jadi ada dia terjiwai lah gitu. Jadi tersibgoh, terwarnai. Ya, jadi artinya bukan kok dia mau menyamai, bukan. Enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Taruhlah misalnya gini, Allah itu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Nah, manusia bisa memiliki sifat yang sama. Terwarnai dengan sifat itu. Manusia pun juga punya jiwa pengasih, penyayang. Ada lagi di sana ada jiwa adil. Kan banyak sekali ya yang jiwa-jiwa yang bisa terilhami dari itu ya, tersibgoh dari sifat-sifat Allah itu. Paling di Asmaul Husna itu kan banyak sekali. Di Asmaul Husna. Dan cara mensibgohnya harus bijak, beda. Satu contoh misalnya, di dalam Asmaul Husna itu Allah kan Al-Mutakabbir.
yang maha sombong kan itu ya. Bukan berarti terus manusia itu harus sombong, bukan. Tapi dia menyadari bahwa Allah itu al-mutakabbir, maka manusia menghilaminya bagaimana, mensibgohnya gimana? Jangan sampai dia sombong. Nah, jadi sesuatu yang tidak boleh dimiliki manusia, nah itu diambil kebalikannya, gitu, kebalikannya. Nah, ini kalau misalnya manusia bisa memiliki sifat Robbaniyah ini, Robbaniyah ini, nah dia pun akan, bolehlah dikatakan dia akan mencapai tingkatan yang paling tinggi lah gitu. Dan dia akan disenangi oleh semua makhluk, bukan cuma manusia, tapi semua makhluk. Entah itu sesama muslim, manusia yang lain, bahkan makhluk-makhluk yang lain itu akan senang kepada orang yang seperti ini. Kenapa? Karena dia akan memiliki sifat-sifat yang baik. Pancaran sifat Tuhan itu ya. Ini baik. Ini yang pertama. Robbaniyah. Kemudian yang kedua itu malaikatiyah. Malaikatiyah itu sifatnya malaikat. Apa itu, Pak? Jadi sifatnya malaikat itu pada prinsipnya adalah la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak membantah apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ada kan malaikat itu yang diciptakan oleh Allah sejak diciptakan, tugasnya hanya bertasbih. Dia hanya bertasbih saja, tidak sholat seperti manusia gitu ya. Kan malaikat tugasnya sendiri. Iya. Ketika diperintah untuk tasbih, dia tasbih sendiri. Dia tasbih terus. Dia nggak akan, kalau misalnya beda dengan manusia. Ketika dikatakan, itu ada makanan enak, itu ada sesuatu yang ini, enggak. Manusia mencari nafkah dulu, sholat, mencari nafkah, sholat kan gitu. Jadi malaikat itu, hanya taat saja. Manusia itu bisa memiliki sifat seperti itu meskipun tidak totalitas seperti malaikat. Malaikat tidak makan dan minum. Ya, malaikat itu hanya punya akal dan tidak ada hawa nafsu. Nah, sehingga dia tidak tergoda dengan apapun. Manusia kan ada wanita cantik tergoda, ada duit tergoda, malaikat tidak. Jadi artinya gini Pak Ihsan ya, ketika manusia dalam ibadah puasa itu meniru sifat malaikat kan artinya malaikat tidak makan minum, dia juga menahan diri untuk tidak makan dan minum kan gitu ya. Nah, salah satunya latihannya, tarbiyahnya kan di situ kan, biar bisa meniru sifat malaikat kan gitu. Ya intinya nanti dia punya punya jiwa yang taat itu intinya itu. Itu yang kedua. Masih 5 ini. Masih 3. Kemudian yang ketiga itu sifat insaniyah, sifatnya manusia. Nah, manusia ini karena di dalam manusia itu ada dua perangkat. Satu itu akal. Kalau malaikat tadi kan hanya akal, nggak punya nafsu. Tapi kalau manusia itu ada akal, ada nafsu. Dia juga ada nafsu. Nah, bisa jadi baik, bisa jadi buruk kan gitu. Iya. Jadi akhirnya mana yang lebih dominan terhadap seseorang, itu yang membentuk dirinya. Kalau akalnya itu yang dominan, maka dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tapi ketika hawa nafsunya yang dominan, bisa jadi akalnya nggak berfungsi. Malah seperti binatang gitu ya, nggak punya nafsu. Nah, tapi pada prinsipnya manusia itu ada di tengah-tengah. Sok salah, sok bener, itu manusiawi. Gitu. Artinya bisa melebihi malaikat, bisa melebihi di bawah binatang kan gitu ya. Ya nantinya kalau tergantung dari mana yang lebih dominan. Lebih dominan. Nah, jadi intinya kalau manusia itu bisa baik, bisa buruk. Betul. Kadang-kadang juga dia baik, tapi kadang suatu saat buruk lagi, kadang baik lagi. Nah, inilah manusia gitu. STMJ Pak Ihsan. Salah terus masih jalan. Ini memang sifatnya manusia kan gitu. Insaniah seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah potensi yang mungkin dimiliki manusia itu sifat hayawaniyah. Oh, binatang tadi ya. Ya, kalau hayawaniyah itu enggak ada akal. Yang ada adalah hawa nafsu. Nah, ini prinsipnya itu kalau syaitoniyah itu hayawaniyah itu pertama egois, yang kedua itu Abdul Butun. Apa itu? Abdul Butun itu hamba perut itu. Ngulek mangan ya. Yang dicari cuma kebutuhannya diri sendiri aja. Kebutuhannya diri sendiri, yang dipentingkan kebutuhannya dia sendiri gitu. Dari makan tidur. Ya. Terus kalau misalnya dia kalau ada makanan itu nggak pakai mikir ini punya siapa, ini jatah siapa. Ya khas binatang lah. Ya akhirnya hayawannya itu ya binatang itu. Pokoknya yang penting awake dhewe warak perkara wong hewan yang lain sudah tidak dipikir gitu. Ada ya manusia seperti itu. Ya, ini kemungkinan juga begitu. Oh gitu ya. Ya, jadi bisa jadi manusia nanti
tadi yang seperti Mas Rofi sampaikan tadi, bisa seperti malaikat, bisa seperti binatang. Ya. Nah, ini wujudnya manusia, tapi sifatnya seperti binatang. Mungkin barangkali lebih jahat dari binatang, lebih rendah dari binatang. Dikasih akal kok masih. Nah, itu kan gitu. Kecuali rendah. Kecuali binatang betul-betul tidak punya akal, ya normal aja, wajar saja. Ya kan memang gitu. sifatnya seperti itu. Iya. Nah, manusia yang ada akalnya, tapi dia kok yang tingkah lakunya seperti binatang. Ini lebih. balhum adol gitu loh. Adol. Ulaika kal an'am, jadi mereka itu seperti binatang. Balhum adol, jadi mereka bahkan lebih sesat lagi, gitu ya. Nah, yang kelima ini sifat yang potensi sifat yang bisa dimiliki manusia itu syaitoniyah. Syaitoniyah itu sifat utamanya adalah merusak. Jadi dia nggak cuma misalnya mementingkan diri sendiri, sudah dapat untuk diri sendiri. Nah, yang lain nggak perlu, yang lain dirusak. Nah, biar cari teman di neraka kan gitu ya. itu iblisnya kan gitu. Kan ya. Tapi sifatnya itu gitu. Nah, manusia juga ada mengajak menuju kerusakan kan itu. Iya, dia nggak seneng kalau ada sesuatu yang tertata bagus, sesuatu nggak seneng. Dan makanya dia bikin kerusakan dengan berbagai caranya macam-macam lah gitu ya. Caranya macam-macam. Nah, kelima sifat ini potensi sifat yang mungkin dimiliki oleh manusia. Nah, harapannya ketika memasuki Ramadan, manusia ini terdidik kalau bisa dia memiliki sifat ketaatan seperti malaikat, dan juga dia terwarnai sifat-sifat Allah ya, kasih sayang dan sebagainya gitu ya. Kalau Allah maha memberi rezeki, mana manusia pun juga dermawan ya, ahli sedekah. Nah, seperti itu. Ini kalau bisa, maka tingkatannya nanti akan paling tinggi. Nah, syukur-syukur paling tidak itu seperti malaikat, ketaatannya itu meningkat gitu kan. Ketikatnya meningkat. Jangan sampai sudah masuk Ramadan, yang muncul bukan sifat malaikatiyah tapi sifat hayawaniyah. Lebih-lebih Ramadan ini syaitonnya muncul ini. Misalnya ketika Ramadan kan muncul di mana-mana, biasanya kan kebiasaan kita itu kan di kulkas banyak makanan kan gitu. Ketika sejak mulai fajar sampai maghrib itu sudah bisa menahan diri kan itu. Tetapi ketika buka kadang-kadang menunya itu luar biasa. Lebih banyak daripada sebelum Ramadan. Itulah apa artinya itu balas dendam Mas. Ini fenomena yang terjadi, fenomena yang terjadi. Kalau di hari biasa bukan Ramadan itu makan kan sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Nah, ketika Ramadan makan sehari kan 2 kali. Harusnya. Tapi pengeluaran dalam 1 bulan Ramadan itu melebihi bulan-bulan yang lain. Ini fenomena yang sungguh luar biasa. Soalnya ada menu baru, ada cola, ada macam-macam, buah. Ada menu yang memang dihadirkan di situ. Ya, akhirnya pengeluarannya banyak. Jadi artinya puasanya itu kan harinya kan cuman pindah jadwal makan saja kan. Apalagi kalau tambahnya nanti habis tarawih makan lagi. Ya, jadi intinya bagaimana Ramadan yang anugerah dari Allah ini ya, itu betul-betul membentuk pribadi kita itu menjadi manusia yang memiliki sifat-sifat seperti tadi, sifat-sifat yang baik tadi ya. Jangan sampai kita terdegradasi, malah semakin menurun, gitu ya. Kalau misalnya selama ini kita ini hanya sebagai insaniyah gitu ya, maka cobalah paling tidak malaikatiyah, ketaatan kita itu dan itu dipertahankan terus sampai di seluruh bulan kan, itu tidak hanya Ramadan kan. Iya, gitu. Intinya setiap Ramadan itu kita tuh naik kelas. Iya. Bukan kok ini sudah naik kemudian turun naik lagi. Bukan seperti itu. Jadi stagnan terus akhirnya. Nah, ibaratnya kita ini kalau misalnya dalam hidup ini ketemu dengan 50 Ramadan misalnya, maka sebenarnya kalau sekolah itu kita itu sudah kelas 50 gitu loh. Nah, yang terjadi kan kita ini kelas 1 saja kan gitu. 1 naik kelas 2, turun lagi kelas 1. Iya. Luar biasa ini pelajaran dari Ramadan ya sebetulnya, kalau kita memang betul bisa menghayati kemudian melaksanakan apa yang sesungguhnya menjadi tujuan puasa, itu sebetulnya kita harusnya sudah meningkat ya. Nah, kalau kita bisa sifat malaikatiyah, apalagi robbaniyah, itu tadi kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa tadi. Masya Allah. Ini kita membahasakan lain dari kata takwa. Saya tertarik ini, ada salah satu lirik puisinya Gus Mus masalah Ramadan itu. Bulan Ramadan bulan suci katamu. Kau menirukan ucapan Nabi atau kau sendiri sudah merasakan kesuciannya melalui kesucianmu? Itu artinya kan luar biasa itu. Itu tamparan keras bagi kita semua kan itu. Kita sering ulang Ramadan itu bulan suci. Iya, itu kita itu hanya menirukan ucapan Nabi kalau Ramadan itu bulan suci, atau kita sudah merasakan bahwa
Ramadan itu suci melalui kesucian kita kan gitu. Kadang-kadang kita hanya sudah merasakan, sudah mengalami kan gitu. Jadi artinya kalau kita sudah merasakan kesucian Ramadan, itu artinya harusnya itu setelah selesai Ramadan kita menjadi lebih bagus lagi, lebih kita baik pun lagi. juga sudah tersucikan melalui Ramadan itu. Keluar dari Ramadan pun tetap menjadi orang yang suci kan itu. Iya betul. Menarik sekali ini Pak Ihsan, tetapi karena memang waktunya yang sudah membatasi, mungkin di lain waktu kita ada tema yang lebih menarik. Insyaallah. Gitu. Para pemirsa podcast Kemenak Magetan yang ada di manapun Anda berada, demikian kami bincang-bincang kami dengan Pak Ihsan, penyuluh agama Kemenak Magetan di podcast Kemenak Magetan ini. Mudah-mudahan membawa pencerahan, membawa ilmu bagi kita semua, sehingga kita betul-betul selesai Ramadan ini di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya bisa membawa diri menjadi lebih baik, menjadi lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.